Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya sekalipun kita tidak sering bertatap muka, tetapi satu hal bahwa dimanapun Bapak Ibu berada, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Shalom, mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwa hati kita beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami percaya di masa-masa pandemi ini Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kami untuk kami boleh fokus kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak sedang bersama-sama dalam rumah ibadah, tetapi dimanapun kami berada, di rumah, kami sedang ada di kamar, di ruang tamu, di meja makan, dimanapun kami berada Tuhan, kami bawa hati kami bersama dengan seluruh keluarga kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sanggup menjangkau setiap umat-Mu Tuhan. Selama kami beribadah memuji menyembah Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kami. Dari awal sama-sama katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Hanya Yesus penolong yang setia. Kadang-kala ketakutan itu muncul, bahkan saat kita sedang bersandar kepada Tuhan. Tapi percayalah, dalam keadaan hari-hari ini Tuhan sedang melatih iman kita untuk kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, apapun kondisi kita hari-hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara dimanapun saudara berada. Tuhan pasti menolong setiap kita. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama berkata, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Dia penolongmu, Dia pulihkanmu, Dia ampunimu, Dia sembuhkan, Dia berkati hidupmu. Ada ketenangan dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Mari umat Tuhan sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita yang bersama-sama dengan seluruh keluargamu, mari datang kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Ralabana-ralabashando. Haleluya. Iradamase. Urapan mengalir ya Tuhan, urapan mengalir bagi jemaat-Mu. Haleluya. Oh, boleh sama-sama angkat kedua tanganmu buat Tuhan saudara. Lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih pantas lagi bagi Raja yang segala Raja. Haleluya.
tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang di rumah dimanapun kita berada, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita sama-sama, amin. Mari sama-sama tepuk tangan saudara buat Tuhan. Kita lakukan seperti ada di gereja saudara. Amin. Indahnya pelangi, sejarahnya matahari. Terima kasih Tuhan, Kau yang setia. Haleluya, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang. Ini keputusan kami ya Tuhan. Kau kan setia menjagaku selamanya. Ayo bangkit berdiri bersama-sama yang di rumah. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Saya Kau yang di rumah di mana berada, sukacita Tuhan tetap ada buat kita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata haleluya sepanjang hidup. Amin. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Senang hatiku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Amin. Mari siapkan hati saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah. Terima kasih Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai lagi. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti bersama dengan keluarga kami berkata, kan setia sampai akhir hidupku. Bersama dengan seluruh keluarga kami mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kami Tuhan, seluruh keluarga kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik buat kami. Demikian diberkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh sidang jemaat GBI Tidar Blessing Surabaya. Apa kabar? Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dengan Ibu Gembala yang sudah kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan ada dan pasti Tuhan menolong kita.
Tuhan, hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Tuhan yang selalu menuntun langkah perjalanan hidup kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya dalam kondisi hari-hari ini kami tetap menjadi gereja Tuhan yang kuat, yang memiliki pengertian yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita melihat kondisi yang tidak terlalu baik. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menepati janjinya untuk menyertai saya dengan saudara sampai kita menyelesaikan perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau mungkin kita ada di antara kita yang Tuhan izinkan masih kuat sampai kedatangannya yang kedua kali. Tapi kehidupan dan kematian kita sebagai umat manusia itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Tapi selama kita hidup, selama kita diizinkan Tuhan ada, mari Bapak Ibu kita mau menguatkan iman dan hati kita bahwa Tuhan selalu ada menyertai saya dengan saudara. Sebab itu judul firman Tuhan hari ini saya berikan satu pengertian, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Karena kalau saya dengan saudara mengerti Tuhan menyertai kita, saya yakin sekali Bapak Ibu kita nggak akan pernah lemah. Kita tidak akan mudah mundur karena kita yakin Tuhan selalu menepati janji. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dasar kebenaran firman Tuhannya dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana sih orang yang disertai oleh Tuhan. Nah, saya mengambil contoh dari kehidupan Yusuf. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya dibuat Allah berhasil. Nah, Bapak Ibu, ada banyak sekali orang kadang-kadang berpikir begini. Waktu dia menilai keberhasilan seseorang, dia hanya menilai hasil akhir. Enak ya, kayak Yusuf disertai Tuhan. Wah, dia sebagai orang kepercayaan raja, dapat kekuasaan, dapat fasilitas yang baik. Aduh, enak banget ya. Ya, Bapak Ibu, kalau orang berpikir hanya sampai di situ, siapa yang tidak mau disertai Tuhan? Maka semua orang akan berkata, oh saya mau disertai Tuhan. Tolong tuntun saya. Karena apa? Karena pengertiannya kalau disertai Tuhan itu semuanya serba kecukupan, semua serba enak. Itu yang dia pikirkan. Itu yang rata-rata manusia pikirkan. Tetapi Bapak Ibu sebagai orang yang bijaksana, seharusnya kita bukan hanya melihat hasil akhir. Tetapi harus kita belajar bagaimana proses mencapai garis goal tersebut. Bagaimana kita harus memikirkan kenapa sih orang itu bisa seperti sukses seperti itu. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bisa menyelidiki dan juga bisa mempelajari seperti apakah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan tentunya kita belajar dari Yusuf. Ada beberapa peristiwa yang Yusuf alami dan ini akan mencerahkan, juga memberikan pengertian kepada kita seperti apa orang yang disertai Tuhan dan bagaimana pengalamannya. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 45 ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu, pernyataan
Yusuf ini berawal dari kehidupan Yusuf yang awalnya itu Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf ini lebih dikasihi oleh papahnya. Ya, lebih disayang sama ayahnya. Akhirnya menimbulkan iri hati terhadap saudara-saudaranya. Jadi, seperti apakah yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Kalau Bapak Ibu dengan saya perhatikan, Yusuf ini menjalani satu kenyataan hidup pertama kali yang Yusuf hadapi adalah dia disakiti dan dilukai oleh orang-orang terdekatnya. Siapa? Yaitu saudaranya, keluarganya. Yang seharusnya keluarga itu tempat yang paling aman buat seseorang. Keluarga itu tempat curhat, tempat supaya dia bisa bebas memperlihatkan kehidupannya secara ya terbuka gitu ya. Mau kelebihannya, kekurangannya, orang tuh biasanya kepengen banget keluarga itu bisa menerima keberadaannya. Tetapi yang dialami oleh Yusuf diperlakukan dengan tidak baik oleh keluarganya. Dia dibuang ya di sebuah sumur, setelah itu dijual. Itu adalah satu perilaku yang tidak menyenangkan secara daging. Bapak Ibu, dari hal ini kita bisa belajar seperti apakah orang yang disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, Bapak Ibu, mungkin satu kali dia akan mengalami yang namanya dilukai, disakiti, bahkan dikecewakan. Dan yang paling menyedihkan bisa jadi yang mengecewakan dan melukai kehidupannya adalah keluarganya atau orang-orang terdekatnya yang seharusnya menjadi pengharapan dalam hidup ini. Tetapi mari kita simak dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Ketika Yusuf ditolong oleh Tuhan, apa yang Yusuf lakukan pada waktu Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya? Apakah Yusuf dendam? Apakah Yusuf punya rencana jahat? Atau Yusuf membanggakan diri dan berkata, nih aku, kalian ini, wah waktu dulu aku masih belum ada apa-apanya. Ya, kamu memperlakukan aku dengan tidak baik. Apakah Yusuf itu berbuat yang jahat? Kan saat itu kondisinya, ya kalau kita pelajari Bapak Ibu, saudara-saudara itu berjalan jauh ke Mesir untuk apa? Untuk mereka itu mempertahankan kehidupan karena kelaparan sedang terjadi di mana-mana dan hanya Mesir yang memiliki lumbung-lumbung bahan makanan yang berkecukupan. Jadi saudara-saudara Yusuf nih sudah dalam keadaan yang letih, lelah, dan juga mungkin mereka tuh berbeban berat ya. Karena pergumulan hidup di mana mereka menghadapi kelaparan yang begitu hebat saat itu. Nah, ketika bertemu dengan Yusuf tahu kondisi saudara-saudaranya. Dan Yusuf posisinya itu di atas mereka. Artinya kehidupan Yusuf lebih baik dari saudara-saudaranya. Pada waktu Yusuf dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya, ini adalah sikap yang luar biasa Bapak Ibu. Yusuf, dia tidak mendendam. Dia tidak memperlakukan saudara-saudara dengan jahat. Ayat ini menyingkapkan dengan begitu jelas bahwa Yusuf adalah orang yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, salah satu yang bisa kita pegang dan kita pahami, orang-orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Ketika Alkitab menyatakan bahwa Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan, maka Alkitab juga menjelaskan kepada kita tentang sikap Yusuf yang begitu legowo ya berbesar hati menerima saudara-saudaranya yang sudah melukainya, yang sudah membuat mungkin hatinya terluka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak mengerti keberadaan saudara. Ya, di masa pandemi seperti ini, kalau mungkin nih saya mendengar banyak kesaksian ya dari begitu banyak jemaat yang bersaksi dan mereka berkata ketika ada di antara mereka yang terkena COVID, saudara ya, dinyatakan positif, mereka seperti betul-betul
dikucilkan. Bahkan mungkin mereka akan sedikit kecewa, ya. Dan mereka akan bilang, aduh, saya ini kok diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu. Tapi saya yakin sekali, saudara, kalau saudara mau tetap disertai Tuhan, tetaplah hidup dalam kasih, ya. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang menyakiti saudara, mengecewakan saudara di saat saudara dalam keadaan terpuruk, percayalah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Yusuf, Bapak Ibu, seperti apakah orang yang disertai Tuhan? Saya ajak Bapak Ibu melihat di Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wah, Bapak Ibu, ini hal yang kedua ini perlu kita pelajari dengan baik ya Bapak Ibu. Karena hari-hari ini juga banyak sekali anak-anak yang jatuh di dalam satu dosa ini. Ya. Ini adalah penyimpangan seks, ya, seks yang tidak kudus. Bapak Ibu, orang-orang yang disertai Tuhan itu adalah orang-orang yang kuat, ya, yang tidak tergoda dengan kondisi-kondisi yang bisa membuat dia lemah di bidang yang satu ini. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, ini Yusuf ini luar biasa sekali ya, karena yang menggoda Yusuf itu adalah seorang istri terkemuka lah. Potifar itu kan orang yang berada ya. Kalau saya perhatikan, saya pelajari tentang sejarah-sejarah lama Bapak Ibu di perjanjian lama, itu istri-istri orang-orang kaya yang punya martabat ya, yang punya pangkat, derajat, itu para istrinya itu nggak hidup sembarangan. Mereka itu ada yang namanya mandi lulur, saudara ya. Jadi mereka tuh punya pegawai-pegawai yang merawat tubuhnya gitu. Sebagai seorang istri dari orang yang terkemuka, itu biasanya kehidupannya itu betul-betul dijaga ya, dari cara makannya. Jadi istri-istri yang punya martabat di zaman itu Bapak Ibu, penampilannya enggak biasa-biasa, pasti yang udah cantik, wangi gitu ya, pintar, karena mereka orang-orang yang pilihan. Nah, saya bisa bayangkan Yusuf itu betul-betul menolak ya. Terus kalau kita pikir, Yusuf itu belum beristri Bapak Ibu. Maaf ya, kalau secara logika kita mikir kalau sepertinya Yusuf udah punya istri, oh berarti pelampiasan seksnya dia sudah ke istrinya. Karena Yusuf kan juga sudah dewasa gitu. Meskipun dia masih muda tapi dia udah dewasa. Dan waktu saya betul-betul merenungkan ini, wah ini luar biasa banget. Beda dengan anak-anak muda yang kadang-kadang yang saya pikir baru pacaran, waduh sudah hidupnya tidak kudus gitu kan. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Ini saya lihat ya, Yusuf tuh sampai bilang begini, tidak mungkin aku melakukan kejahatan besar. Tidak mungkin aku ini berdosa, melakukan dosa di hadapan Allah. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus mengingatkan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan anak-anak kita yang sudah akil balik supaya mereka itu menjaga kekudusan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena bicara penyimpangan seks, perjinahan, percabulan, seks yang menyimpang, yang tidak kudus, itu adalah sebuah kejahatan besar di mata Allah. Dan itu sebuah dosa. Kita nggak boleh bermain-main dengan hal itu. Sebab kenapa Yusuf ini disertai Tuhan? Kalau sudah lihat, ini Yusuf kuat banget loh Bapak Ibu. Betul-betul. Saya sampai ini harus dipelajari nih sama anak-anak Tuhan. Kenapa kok Yusuf itu sampai kuat seperti itu? Waktu saya meneliti, ternyata Yusuf ini benar-benar pribadi yang bergaul dengan Allah. Di mana ayatnya?
Bagaimana kita bisa tahu kalau Yusuf bergaul dengan Allah? Kalau Daniel itu kan ditulis dalam Alkitab, dia doa 3 kali sehari, oke lah, berarti Daniel tuh kelihatan banget tuh rohaninya. Tapi Yusuf kan kita nggak baca. Kalau Yusuf tuh tukang berdoa lah, tukang baca Taurat atau berpuasa. Tapi dari pernyataan Yusuf, Bapak Ibu, kita bisa menilai bahwa dia adalah seseorang yang bergaul dengan Allah. Di mana kita bisa lihat ketika Yusuf berkata, aku tidak mungkin berdosa di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang bergaul dekat dengan Tuhan yang dia punya pengertian seperti ini. Kalau saya dengan saudara dekat dengan Tuhan, maka tidak mungkin ada satu itikat yang jahat untuk melukai hati Tuhan. Ya, kita akan berkata, Tuhan, aku tidak mau melukai hatimu. Ketika dosa itu menggoda kita, kita bisa menyangkalnya, kita bisa menolaknya. Karena apa? Karena kita sadar kita sangat mengasihi Allah. Kita tidak mau melukai hati Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang bergaul dekat dengan Tuhanlah, mereka akan kuat mempertahankan hidup kudusnya. Jadi Bapak Ibu, dari pengalaman Yusuf ini, apa yang kita bisa pelajari? Hal yang kedua, ciri orang yang disertai Tuhan adalah dia bergaul dekat dengan Tuhan. Sehingga dia punya kekuatan ketika dunia menyodorkan segala godaan-godaan yang bisa membuat kita menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah pengertiannya. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Kalau Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal 40 ayat 14 dan ayat 23. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ada kisah apa ini? Jadi Bapak Ibu, pada waktu Yusuf difitnah dan dijebloskan kepada penjara, beberapa waktu kemudian adalah juga pegawai-pegawai istana yang dijebloskan ke dalam penjara. Dan ternyata mereka itu mendapat mimpi. Tetapi karena mereka tidak bisa menafsirkan mimpi itu, mereka menjadi gelisah. Nah, Yusuf itu melihat sikap mereka. Dan akhirnya Alkitab mencatat bagaimana Yusuf berkomunikasi dengan para pegawai ini. Nah Bapak Ibu, dari beberapa pegawai ini, salah satunya juru minum ini, saudara, dia mendapatkan mimpi, dan setelah Yusuf mendengar mimpinya dan Yusuf mendapatkan hikmat yang dari Tuhan untuk menerjemahkan mimpinya, maka arti mimpi dari juru minum ini baik. Artinya juru minum itu akan keluar dari penjara dan jabatannya akan lebih baik lagi dan dia akan bebas, gitu kan. Nah, pada saat itulah Yusuf menerjemahkan mimpi-mimpi mereka, dan kepada khusus juru minum yang memiliki masa depan yang baik, Yusuf menitipkan permohonan. Maksudnya Yusuf, tolong ingat saya dan keluarkan saya dari penjara. Tetapi kebaikan Yusuf, sikap Yusuf yang peduli kepada mereka sehingga Yusuf mau menerjemahkan mimpi mereka, sehingga mereka tidak khawatir, tidak takut, dan mereka seperti orang tuh punya pengharapan lagi akan sesuatu yang baik. Khususnya juru minum ini yang memang dia memiliki arti mimpi yang positif. Tetapi di ayat 23 Alkitab dengan jelas katakan bahwa Yusuf dilupakan. Wah, saudara, biasanya ya manusia itu ada yang mungkin dia punya tabiat-tabiat yang baik gitu ya. Artinya gini, kalau sebenarnya disakiti, dilukai, dikecewakan, dia bisa ngampuni. Kalau sebenarnya disodorkan dengan dosa-dosa dia berkata, oh aku tidak menyukainya. Bisa itu muncul karakter-karakter yang baik itu dari seorang pribadi. Tapi biasanya Bapak Ibu, kalau sudah seseorang itu direndahkan, disepelekan, dilupakan, bahkan mungkin tidak dihargai, nah itu biasanya ego manusia udah mulai muncul, pasti ada pemberontakan ya. Bahkan yang paling parahnya, kalau seseorang dilupakan, orang itu bisa sampai putus asa gitu ya, mengambil tindakan-tindakan yang tidak fatal gitu ya, tidak baik. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan ini saya pelajari, Yusuf akhirnya ya beberapa waktu kemudian Firaun itu mendapat mimpi.
Nah, saudara, Yusuf yang dilupakan akhirnya diingat kembali oleh si juru minum. Karena pada waktu itu raja minta supaya ada yang bisa menafsirkan mimpinya dan tidak ada satupun yang bisa menafsirkan. Dan biasanya raja itu kalau sudah bingung kayak gitu bisa mengamuk, saudara ya. Nah, mungkin si juru minum ini ingat, wah iya ya, di penjara itu ada Yusuf dulu yang nolong menerjemahkan mimpiku. Lalu dia berbicara kepada raja. Dari hal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendapatkan satu pengertian ya dari peristiwa Yusuf ini. Mungkin Yusuf ini dilupakan, Yusuf mungkin disepelekan gitu ya saudara. Tetapi Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong Yusuf. Begitu pula sampai detik ini Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan juga punya cara untuk menolong saya dengan saudara. Kalau mungkin kita ini mengalami hal-hal yang menyakitkan atau mungkin kita mengalami sesuatu yang membuat hati kita lemah, percayalah Bapak Ibu, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan singkat ceritanya tuh, akhirnya Yusuf dipanggil oleh raja. Nah, Alkitab mencatat waktu itu ketika Raja Firaun memanggil Yusuf, Yusuf itu mendandani dirinya, mencukur mungkin jenggotnya, mungkin rambutnya, terus dia memperbaiki keberadaannya, baru dia menghadap kepada raja. Nah, sikap itu Bapak Ibu memperlihatkan kalau Yusuf itu bukan pribadi yang mudah putus asa. Coba bayangkan seandainya Yusuf itu punya cara berpikir yang negatif, bisa jadi Yusuf akan trauma ya. Karena Yusuf mikir gini, lalu dulu sudah ditolong sama aku, diterjemahkan mimpimu, kamu melupakan aku. Nah sekarang kamu datang lagi minta supaya kamu bilang sama raja untuk aku ini mentafsirkan mimpinya raja. Bisanya Yusuf bilang, Allah kamu paling memanfaatkan aku. Kalau Yusuf berpikir yang negatif. Tapi bersyukur sekali Yusuf itu tidak pernah patah semangat. Ya, Yusuf itu sangat memiliki satu sikap yang penuh dengan pengharapan. Sehingga dia tidak putus asa. Ketika raja memanggil dia melakukan kembali yang terbaik. Dan saya percaya sekali hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Supaya penyertaan Tuhan itu nyata. Apa ini hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Tidak mudah berputus asa. Ya, meskipun kita dilupakan, meskipun orang-orang mungkin di sekitar kita tidak menghargai kita. Ya, ada banyak ketika seseorang sekarang ini Bapak Ibu, saya juga miris ya, tapi apalagi itu yang harus dihadapi. Ya, ketika seseorang meninggal karena COVID pun tidak bisa semua orang untuk mendekati dalam pemakaman. Ya, bahkan ketika seseorang sakit menderita karena COVID, kita pun terbatas untuk bisa hadir mendampingi mereka. Kalau dulu ada tim-tim doa di rumah-rumah sakit yang terus dengan konsisten mendoakan orang-orang sakit. Tapi sekarang untuk khusus penyakit COVID ini kan tidak semua orang diperbolehkan untuk berdekatan. Ya, dan ini pasti bagi mereka yang mengalami terpaparnya COVID ini akan begitu sangat-sangat sedih. Ya, bisa aja mereka, orang-orang udah melupakan aku. Tetapi Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyadarkan saudara. Apapun yang saudara alami, tetaplah semangat. Jangan pernah putus asa. Karena orang-orang yang tidak pernah berputus asa adalah mereka yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Jadi dari hal ini kesimpulannya Bapak Ibu, orang-orang yang disertai Tuhan adalah orang yang hidup dalam kasih, bergaul dengan Allah, dan memiliki semangat hidup. Orang itu bisa semangat karena apa? Karena dia punya cara pandang atau cara berpikir yang positif. Saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuka satu posisi kita yang benar di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah membuka jalan pintu keselamatan bagi saya dengan saudara. Kematiannya di atas kayu salib itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji akan menyertai kita. Penyertaannya sempurna bagi saya dengan saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, teguhkan iman saudara.
Selama saudara hidup dalam kasih, bergaul dekat dengan Tuhan, dan saudara punya semangat hidup, percayalah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada dan Dia selalu memberi yang terbaik bagi saya dengan saudara. Saya yakin sekali Bapak Ibu, cinta dan kasih Tuhan yang besar tidak akan pernah berhenti. Ya, kalau sebentar kita semua akan melakukan merenungkan, ya, mengingat kembali bagaimana kasih Allah yang besar melalui perjamuan kudus. Saudara, pada saat saudara melakukan perjamuan kudus ini, saya sebagai hamba Tuhan menganjurkan, ingat bahwa dengan kematian Tuhan di atas kayu salib, itu satu bukti bahwa Allah tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Penyertaannya akan selalu ada bagi saya dengan saudara. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat menjalankan perjamuan kudus dan jalankan itu dengan iman. Saya percaya sekali Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dan sama-sama dari awal, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Terima kasih Tuhan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kepadaku karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku
Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami sudah diberkati melalui firman-Mu, kami sudah dikuatkan melalui firman-Mu, kami memberkati Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa memberikan kekuatan atas hidup kami memberkati hamba-Mu Ibu Vera Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan diberkati kehidupannya, diberkati rumah tangganya, diberkati seluruh keluarganya dan seluruh aktivitasnya. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau saat ini Tuhan kami hendak masuk dalam perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami. Biarlah kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saat ini kita diingatkan kembali akan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tanda cinta Tuhan kepada kita. Mari kita lakukan bukan karena rutinitas tiap bulan kita melakukan perjamuan kudus, tetapi karena kita mengasihi Dia. Angkat roti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di atas tangan kita adalah roti yang sudah diberkati Tuhan dan merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Haleluya, makanlah. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang ada di atas tangan kita adalah cawan yang sudah diberkati Tuhan dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Begitu besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Sehingga Engkau rela Tuhan mengorbankan anak-Mu yang tunggal. Supaya kami tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, itu yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan. Yang saat ini mengalami kesusahan Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat kekuatan-Mu, buat semua cinta kasih-Nya Tuhan atas setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memberkati dimanapun jemaat-Mu berada. Kami percaya Tuhan tetap melindungi dan menyertai setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas setiap kehidupan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun mereka yang sakit. Kami percaya semuanya sehat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang kekurangan, semuanya diberikan kelimpahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Tuhan, juga setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan, juga persembahan-persembahan yang lain. Kami memberkati kehidupan mereka, kami memberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga kami memberkati Tuhan
Indonesia, Kamu memberkati bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan shalom untuk bangsa kami. Kami melepaskan damai sejahtera sukacita untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia tetap ada di dalam kedaulatan Tuhan. Indonesia tetap ada di dalam pandangannya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan atas bangsa kami. Tidak ada lagi penambahan COVID Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati para pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden Tuhan, para menteri juga yang lainnya Tuhan berkati. Biarlah mereka bekerja Tuhan dengan roh takut akan Engkau. Mereka bekerja untuk kesejahteraan bangsa ini. Mereka bekerja Tuhan untuk kepentingan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, tidak ada lagi pemberontakan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kami memberkati TNI Polri, kami memberkati Tuhan tim medis, kami memberkati sukarelawan, kami memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati kota Surabaya di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan, kota ini aman, kota ini sejahtera, itu semua karena turut campur tangannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati Tuhan gerejamu GBI Tidar Blessing. Kami memberkati Tuhan setiap hamba-hambamu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing, dari gembala sampai Tuhan yang membersihkan gereja sekalipun, Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Kami percaya tidak ada satupun mereka yang sakit, semuanya sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia dalam mengiring Engkau Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati studimu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan dilimpahkan atas setiap kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin.